Pemirsa, Polres Metro Jakarta Pusat melakukan olah tempat kejadian perkara ulang di lokasi penemuan jenazah diplomat muda Kemenlu. Petugas gabungan dari Polres Metro Jakarta Pusat dan tim Inafes Mabes Polri kembali melakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi penemuan jenazah diplomat muda Kementerian Luar Negeri di Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu petang. Olah TKP dilakukan dengan pengecekan sejumlah titik kamera pengawas dan pemeriksaan barang-barang di dalam kamar kos korban. Wakasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Sigit Karyono menyebut telah memeriksa 5 orang saksi yang merupakan penjaga kos, istri, serta rekan kerja korban. Dari keterangan istri korban, sempat disebutkan korban memiliki riwayat penyakit GERD dan juga kolesterol. Meski demikian, proses penyidikan masih terus dilakukan. Penyidik juga masih menunggu hasil otopsi dan juga pemeriksaan forensik untuk mengetahui penyebab kematian diplomat ahli muda Kemenlu tersebut. Pemirsa, diplomat ahli muda Direktorat Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan ditemukan meninggal dunia dengan kondisi wajah dililit lakban dan tubuh ditutup selimut di kamar indekosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Kondisi ini memantik dugaan bahwa Arya Daru Pangayunan menjadi korban pembunuhan. Namun kriminolog UI justru menilai diplomat Kemenlu itu bunuh diri. Apa alasannya? Warga di kawasan Gondang Dia, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat digegerkan dengan penemuan jasad seorang pria di salah satu kamar indekos pada Selasa 8 Juli 2025. Jasad yang diketahui bernama Arya Daru Pangayunan dan berprofesi sebagai diplomat ahli muda Direktorat Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri itu pertama kali ditemukan oleh penjaga kos dengan kondisi tubuh terlentang dan seluruh wajah dililit lakban. Ini campur. Yang bersangkutan informasinya diplomat? Betul diplomat Kementerian Luar Negeri yang mana pada dasarnya akan berangkat penempatan tugas pada akhir bulan ini ke luar negeri. Dililit seperti mumi, di mukanya, di kepala ya, kepala seluruhnya, bukan hanya muka, seluruh kepala dililit seperti mumi. Jadi full gitu Bang? Full. Lilitannya rapi berkali-kali. Karena tebal kalau saya lihat dari gambarnya. Dari hasil olah tempat kejadian perkara atau TKP, polisi menemukan sejumlah barang bukti, di antaranya lilitan lakban, kantong plastik, obat-obatan, hingga pakaian yang dikenakan korban. Kapolsek Menteng, Kompol Reza Rahandini mengatakan, sidik jari korban terdeteksi ditemukan di permukaan lakban. Sementara sejauh ini, polisi telah memeriksa CCTV di lokasi dan 4 saksi, di antaranya penjaga pos hingga istri korban. Namun polisi belum bisa memastikan apakah korban melilitkan lakban itu sendiri atau ada keterlibatan pihak lain. Polisi juga belum bisa menyimpulkan apakah lulusan Universitas Gadjah Mada itu merupakan korban pembunuhan atau bukan. Untuk hari ini kita masih lakukan pendalaman dulu, penyelidikan. Sudah ada 3 orang. 3 sampai nanti sama istrinya nyampe ke sini 4 orang saksi yang akan kita periksa. Untuk sementara masih tidak ada kesimpulan, cuman kita masih dalam tahap penyelidikan temuan mayat. Ada barang-barang yang hilang nggak Pak? Nggak ada barang yang hilang. Meski polisi belum bisa menguak misteri penyebab kematian diplomat Kemenlu Arya Daru Pangayunan, kriminolog Universitas Indonesia Adrianus Meliala menduga kuat adanya motif bunuh diri. Jadi kalau lihat dari ceritanya dan juga hal-hal yang tadi diungkapkan, maka ya saya kira mengarah pada bunuh diri ya. Tinggal kemudian ada 2 hal yang perlu dicermati. Pertama, kalau memang ini bunuh diri, maka ini memang bunuh diri yang cukup unik nih ya. Kenapa? Karena tentu
paling tidak belum pernah dilakukan, belum pernah saya dengar juga gitu ya. Dan mungkin juga menghasilkan satu situasi kematian yang perlahan tapi tidak menyakitkan. Itu yang pertama. Yang kedua, selalu dikaitkan dengan soal yang bersangkutan itu adalah seorang diplomat. Itu saya kira juga akan makin membuat kasus ini menjadi besar dan menyulitkan juga komunitas Kementerian Luar Negeri ya, karena sekali lagi kalau kita bicara mengenai masalah pribadi, lalu kemudian yang kemudian berakhir dengan keputusan fatal, itu tentu tidak harus terjadi pada konteks seorang diplomat, siapapun bisa melakukannya. Mungkin itu hal-hal yang bisa dicermati dalam konteks kasus ini. Menurut Adrianus, dengan posisi jasad diplomat Kemenlu, Arya Daru Pangayunan yang telah berada di rumah duka untuk dimakamkan, menunjukkan bahwa sebenarnya hasil forensik sudah ada, tapi belum diumumkan. Jadi ya ketika lidik pada konteks fisik ya sudah selesai dan rasanya sudah disimpulkan bahwa tidak ada orang yang masuk dan keluar, lalu kemudian kita bisa lanjut kepada penyelidikan yang lebih mengarah pada hal-hal di seputar korban ya. Misalnya sebagai contoh, korban dikatakan mengkonsumsi makanan, maka tentu bisa dilakukan satu pemeriksaan laboratorik ya, toksikologik ya. Apakah misalnya makanan itu misalnya mengandung racun misalnya. Lalu kemudian lalu bisa juga kemudian dilakukan, dan itu rasanya sudah otopsi ya, dilakukan visum et repertum pada orang mati terkait dengan sebab mati ya. Nah barulah kemudian kita bisa memastikan tentang sebab mati yang bersangkutan. Saya menduga bahwa otopsi sudah dilakukan dan sudah ada hasil, tinggal menunggu waktu saja kemudian polisi mengungkapnya. Jadi saya kira tinggal menunggu pada hal-hal yang terkait dengan situasi yang terkait dengan misalnya sidik jari, tapi katanya juga sudah, lalu toksikologi itu mungkin sedang berlangsung, dan pemeriksaan otopsi, saya kira itulah yang bisa mengkonfirmasi tentang sebab mati korban secara akurat. Misteri penyebab kematian diplomat Kemenlu Arya Daru Pangayunan akan terjawab usai polisi mengumumkan hasil forensik dan autopsi. Maka kita tunggu saja kesimpulan yang akan disampaikan polisi guna mengakhiri kontroversi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.